Kalau seperti ini, di sini ada arah kuku, di sini ada diamond, di sini ada TP wajib. Kita lihat time frame besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan mengulas lebih detail tentang diamond setup. Dimana memang di video-video sebelumnya Mimin sudah sempat membahas beberapa kali tentang diamond setup, tapi masih banyak pertanyaan dan keliru antara diamond setup yang valid dan potensi akan terbatal. Dan juga ada teman-teman merequest banyak menggunakan background warna putih. Oke, semoga video ini teman-teman bisa mendapatkan jawaban dan mari kita ulas. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain yang ingin belajar dan mempelajari ilmu BBMA Om Ali. Oke, sebelum juga kita bahas lanjut tentang BBMA, mari kita simak dulu informasi yang sangat penting ini yang kirinya bisa kita ambil manfaatnya. Yuk, berikut informasinya. Mulai trading dengan mudah di XM. Trading tak perlu rumit lagi. Dengan XM, Anda bisa trading di mana saja dan kapan saja, bahkan cukup dengan menggunakan ponsel Anda saja. Download aplikasi Trading XM 360 sekarang juga di Play Store untuk pengguna Android. Cukup cari XM 360 dan mulai trading dengan XM secara praktis. Bagi pengguna iOS, aplikasi XM juga tersedia di App Store. Trading Anda semakin mudah dengan XM. Jadi, jangan ragu lagi, daftar sekarang juga dengan mengklik link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaatnya. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu tentang diamond setup dan potensi-potensi sebab dan akibat terbatal dan validnya diamond setup. Oke, sebelum kita bahas ke lebih lanjut, lebih baik kita mengenal dulu, kita ulas lagi tentang ciri-ciri diamond setup ya. Ciri-ciri diamond setup memang kita sudah bahas secara detail, tapi di sini Mimin hanya mempersingkat saja untuk membahas ciri-ciri diamond di pair apa saja, itu semuanya akan berlaku sama ya. Di sini diamond setup adalah ekstrim bersama MA50, baik dia berlaku di antara uptrend ataupun downtrend. Nah, ciri-cirinya dia akan berlaku ekstrim seperti biasanya, tapi kekuatan dia lebih kuat apabila ada EMA 50 di bawah low atau top PB. Nah, ini disebut diamond setup. Nah, apabila berlaku diamond setup ini, maka ini adalah time frame kedua. Time frame pertama mesti sedang membuat re-entry, baik berlaku re-entry di pertemuan MA5, MA10 ataupun di pertemuan mid BB. Yang jelas di time frame kedua adalah harus re-entry. Contoh, misalnya ini time frame H1 berlaku diamond setup, maka di H4 harus sedang berlaku re-entry. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh diamond setup yang jelas. Ada juga kadang-kadang diamond setup yang kurang jelas. Misalnya seperti ini, kita akan menganggap diamond. Ini bukan diamond. Sebab MA50 di dalam BB ya, dan dia tidak berlaku ekstrim di sini, hanya berlaku rejection. Ini bukan diamond ya. Seperti ini juga, ini bukan diamond ya. Tidak memenuhi diamond yang cantik. Ini hanya sekedar dia pertemuan rejection, tapi bisa dibilang terbatal. Tapi kalau disebut area boleh ya, tapi ini bukan diamond setup. Oke, kita cari yang jelas.
Nah, seperti ini juga rejection, bukan diamond setup. Kalau rejection bersama M50 juga bagus. Ya, tapi ada kalanya rejection ini akan mengambil atau floating dulu lah beberapa pips, ya. Nah, seperti ini bukan diamond setup karena dia menjadi breakout. Tidak ada reverse dan tidak ada retest. Oke, nanti kita bahas valid atau tidaknya dulu. Sekarang kita coba cari ciri-ciri diamond setup yang clear yang memudahkan kepahaman teman-teman. Nah, seperti ini rejection, tapi karena ada M50 boleh kita ambil sebagai extreme PB mendatar dan lebih bagus daripada biasanya. Dan pastikan time frame atasnya adalah re-entry. Oke, sekarang kita lihat di Hamprat, dia akan berlaku di semua time frame ya. Nah, seperti ini ada diamond setup ya. Tapi di sini BB mendatar, tidak ada candle retest. Setelah reverse dia langsung naik. Pastikan EMA50 di luar BB dan di time frame atasnya mesti re-entry. Ya. Nah, seperti ini boleh disebut diamond setup, ini berlaku ekstrim, ada reverse dan ada candle retest. Ini candle retest. Tetapi hati-hati sebab di belakangnya ada momentum, walaupun momentum yang belum break EMA50. Dia akan datang hanya sebatas PB mendatar dari low ke top, dari top ke low. Ya, itu sering terjadi di market-market sideways. Nah, kadang-kadang ada juga yang terlajak macam ini. Ini bukan diamond setup. MA50 berada di dalam BB, bukan di luar BB. Oke. Jadi ciri-ciri diamond setup yang clear itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, ada reverse, ada retest MA di luar BB. Nah, itu diamond yang cantik lah, yang lebih clear daripada biasanya. Kita ambil yang clear supaya memudahkan kepahaman teman-teman. Ya, apabila nanti sudah ketemu yang clear, maka yang seperti rejection teman-teman bisa mengkaji. Yang penting paham dulu fungsi daripada diamond setup itu sendiri. Ya, karena walaupun di time frame kecil dia akan tetap berlaku diamond setup. Kenapa? Karena kalau diamond setup di time frame kecil, time frame atasnya pasti sedang re-entry. Nah, seperti ini rejection, boleh kita sebut juga diamond setup walaupun dalam keadaan BB mendatar. Ini tetap diamond setup. Nah, ini diamond setup. Ya, kalau BB mendatar itu destinasinya memang akan ke top BB. Ya, karena dalam keadaan sideways. Tapi kalau pair gold, pair yang volumenya besar, bisalah kita manfaatkan dengan margin, dengan lot yang sedikit lebih besar ya, untuk kita gunakan sebagai entry di akun khusus full margin lah istilahnya. Nah, seperti ini ada diamond setup ya, ini ada rejection. Nah, ini sering berlaku diamond setup setiap harinya di time frame kecil, tapi pastikan setup itu tidak melawan time frame besar. Nah, di antara set signal ataupun setup kepada diamond setup, kita tetap perlu validasi. Meskipun kita sudah tahu ini adalah salah satu setup advance, tapi potensi terbatal tetap ada. Misalnya seperti ini. Ini ada diamond setup. Nah, tapi tidak M50 tidak di luar BB. Ini boleh sebut BB mendatar, ekstrim BB mendatar. Cuman kekuatannya lebih cantik karena ada M50 ya. Ya, di sini ada candle reverse. Ya, di sini ada candle retest. Tapi dia cuma datang sebatas TP wajib sekaligus re-entry. Ya. Dan di sebelum berlaku diamond ini, di bawahnya ada setup lengkap. Ya, yang pertama di sini ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV buy, kemudian ada arah kukuh buy, dan ada re-entry buy. Nah, sering teman-teman yang keliru yaitu setup yang seperti ini. Kalau seperti ini, di sini ada arah kukuh, di sini ada diamond, di sini ada TP wajib. Kita lihat time frame besarnya. Time frame besarnya trennya sedang ngapain? Contoh, kalau H1 kita lihat
H4 dan daily. Nah, di H4 adanya momentum pertukaran tren di belakang ini ada momentum. Sebelum momentum buy ini dimatikan dengan momentum sell, maka kekuatan momentum buy ini masih valid, masih kuat. Sebab momentum ini kalau kita lihat lagi di time frame daily, kebiasaannya ini arah. Ya, ini tidak close tetapi secara tren masih trend buy. Ya. Biasanya ada arah di sini, tapi ini bukan arah. Tapi di H4 jelas bahwa di sini ada momentum buy yang membawa pergerakan market, yang mana sebelumnya momentum sell yang ini sudah dimatikan dengan momentum buy yang baru, yang mana momentum ini sudah break ke semua indikator. Turun ini untuk mengambil re-entry. Sebab itu kebiasaannya di time frame bawahnya akan ada setup lengkap. Walaupun ada extreme diamond, dia hanya akan sebatas ke TP wajib. Ya, itu sebabnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, ini kan diamond sell. Ini syaratnya terpenuhi walaupun MA50 di dalam BB. Ya, lebih bagusnya di luar BB. Ya, kemudian di sini teman-teman perhatikan, ketika ada candle yang break MA50, ini diamond setup sudah terbatal. Ya, kalau ini juga sebenarnya belum memenuhi ciri-ciri. Dia hanya sekedar datang tanpa ada reverse tapi langsung break momentum, ya. Kemudian dia naik, turun balik. Ini belum memenuhi ciri-ciri diamond setup, dan ini menjadi setup yang baru. Seperti ini contohnya. Ini ada extreme diamond atau rejection tapi MA50 di dalam, ya. Tiba-tiba ada candle yang break menjadi momentum. Maka kekuatan buy bermula. Penurunan ini tidak akan kuat. Ya, kenapa? Karena kalau momentum di H1, otomatis di H4 akan menjadi arah. Nah, arah yang ini. Arah akan mengambil re-entry H4. Re-entry H4 di mana? Di low BB H1. Inilah kekuatan diamond dengan momentum. Jadi harus benar-benar kita perhatikan yang mana diamond yang kuat, yang mana momentum. Ya, diamond yang kuat harus mengikuti setup re-entry di time frame atasnya. Momentum yang membawa pergerakan market juga adalah sinyal dan setup berlaku di time frame atasnya. Sebab itu, kalau kita belum begitu menguasai basic, kalau kita bahas tentang yang seperti ini pasti akan menambah keerorannya, ya. Akan menambah error lagi. Kok jadi rumit, ya? Nah, yang sebelumnya kita cuma belajar ekstrim adalah ada MA yang keluar BB, ada reverse, ada retest. Benar, itu ekstrim. Dan extreme diamond itu sudah ada tambahan dengan MA50, ya. Ini ekstrim tetap boleh dikatakan valid, tapi secara keseluruhan untuk buy ada setup yang lebih lengkap, ya. Ada yang lebih lengkap, apalagi sudah ada candle yang ini, momentum yang baru yang break semua indikator. Maka diamond itu hanya sekedar ekstrim BB mendatar saja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini bukan diamond, tidak memenuhi ciri-cirinya walaupun MA50 di luar BB. Ya, tapi di sini break langsung jadi momentum. Ya. Cara-cara yang detail seperti ini perlu di backtest untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah, ya. Sekarang kita cari lagi. Nah, seperti ini. Ini ada 2 kali. Nah, ini juga harus time frame atasnya adalah re-entry. Ya, maka di time frame bawah akan berlaku pertemuan MA50 atau rejection, lebih cantik bila extreme diamond. Kalau ini bukan extreme diamond, ya. Tapi hanya rejection di MA50. Seperti ini contohnya. Ini bukan extreme diamond, tapi rejection di MA50. Kadang-kadang MA50 di dalam BB dia hanya sekedar reject, tapi MA50 yang di luar BB itu lebih bagus apabila melengkapi ciri-ciri diamond setup. Nah, kalau seperti ini kan bisa jadi nanti misalnya di dalam kan kita sell di sini. Kalau kita sell kecil-kecil, oke lah, kita bisa menahan floating
sampai 40 pip. Tapi kalau kita layer full margina, ya kita MC duluan baru terjun. Ya. Makanya kalau cari yang fokus kepada diamond harus punya ciri-ciri yang lengkap, dan kita bisa validkan lagi, memperkecil floating kita di time frame kecil. Di time frame kecil itu ada jawaban yang lebih lengkap. Jadi harus mencari di time frame bawah, time frame yang lebih kecil. Nah, jadi bukan hanya sekedar extreme diamond hantar full margin tanpa melakukan validasi dan konfirmasi dengan multi time frame. Nah, kemarin-kemarin Mimin bagi SOP. Di dalam SOP itu masih banyak yang komen, "Min, saya gagal." Teman-teman tidak mencari tahu, hanya menerima bulat-bulat tanpa mengkaji dan backtest. Ya, semua setup dan sinyal itu ada peranan dan fungsi berkenaan dengan multi time frame. Ya, sebab itu di BBMA ini multi time frame sangatlah penting. Ya, itu diamond setup. Bisa berlaku di semua time frame, di semua pair, yaitu sama antara rejection EMA50 ataupun extreme diamond, atau dalam bahasa lain ada sebutannya setup lubang, BBMA. Nah, itu sebutan yang lain, tapi sebutan yang sering jago sama Ali itu kadang beliau nyebutnya rejection, ya, atau extreme diamond hanya di beberapa PDF saja. Ya, jadi itulah tentang extreme diamond. Jadi jangan keliru, dia tetap berlaku di semua pair, di semua time frame. Cari yang clear, yang lebih meyakinkan daripada mengandai-andaikan dan berharap menjadi teknik harapan, ya. Nah, seperti BTC ganti warna putih. Nah, di sini ada rejection E50. Boleh juga disebut zone-zone diamond, ya. Nah, tapi ini ekstrim BB mendatar. Oke, nah sekarang kalau ini seperti ini berlaku, apakah ini boleh disebut ekstrim diamond? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada momentum permulaan perjalanan yang baru, yang mana momentum sell telah dimatikan dengan momentum buy. Dan candle momentum di H4, kalau di H4, kalau kita lihat di time frame daily sering berlaku menjadi candle arah. Ya, walaupun ada arah awal, arah kukuh, biasanya bila ada arah melepasi MA5, MA10, maka dia akan tetap ada potensi re-entry. Ya, dan ketika ini sudah berlaku, MA50 berada di bawah mid BP. Nah, di sini step pertama sudah ada. Di sini bisa menjadi kelanjutan untuk kenaikan, atau akan menjadi MHV untuk turun balik sideways dulu baru ada gerakan. Nah, seperti itu. Jadi ada extreme diamond yang valid, ada juga yang batal. Yang batal ini belum memenuhi ciri-cirinya. Belum ada reverse, belum ada retest, tidak ada rejection, ya. Dia break. Murni break. Nah, kalau seperti ini kan break. Breakout jadi momentum. Ya. Di sini kita anggap oh ini diamond, tapi ini break jadi momentum. Ya. Kalau kita lihat daily, nah disinilah potensi-potensi kemungkinan setup itu akan terbatal. Ini kan kita anggap momentum re-entry buy. Ya. Jadi terkena. Karena di sini ada momentum. Ya. Jadi sebaiknya kalau ada momentum di sini, kalau kita mau yakin untuk buy, misalnya di sini re-entry daily, kita anggap ini re-entry daily. Ya. Di sini ada diamond sebelum candle close, katakanlah. Oh, di sini ada diamond sebelum candle break E50. Sekarang kita ingat balik. Apa yang memvalidkan setup re-entry daily? Adalah momentum buy di H1 kalau re-entry buy. Sekarang kita lihat, ada nggak momentum buy? Tidak ada, yang ada zone zero loss sell. Jangan coba-coba untuk buy, nggak akan cukup margin untuk bertahan. Ya, makanya kalau di sini re-entry di time frame bawah ada momentum, ya,
Di sini belum ada reverse ketika reject pertama. Ini yang reject pertama, reject 550. Tidak ada reverse, tidak ada retest. Maka lebih baik menunggu MHV. Kita kembali ke code yang paling favorit Mimin, yaitu RMI. Kita tunggu code ini berlaku. Kalau sudah menjadi momentum. Tapi kalau reject atau ada reverse, nah kita bisa menggunakan code RIM atau RII. Sebab itu Mimin pribadi menggunakan code ini untuk mendeteksi sinyal dan setup itu. Nah, kalau terjadi momentum kita akan tunggu RMI. Tunggu MHV dulu. Ya, kalau dia menjadi rejection, kita akan gunakan kode RIM atau RII. Nah, sebab itu Mimin menggunakan BBMA code. Tak tahu teman-teman menggunakan atau tidak. Bagi Mimin sangat penting untuk mengingat atau menjadi acuan ketika akan berlaku setup. Ya, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Semoga bisa mendapatkan lagi pencerahan tentang diamond setup ya. Nah, ini diamond setup di 4 re-entry di daily. Ada arah, ada re-entry. Diamond setup. Atau rejection 550 sebab 550 di dalam BB. Kita lihat H1. Nah, apa yang berlaku? Kalaupun kita tunggu H1 menjadi momentum, kita dapat sekali zone zero loss di sini. Ya. Oke, itu dia dulu pembahasan singkat kali ini. Kita pendalaman ya tentang diamond setup supaya tidak terjadi kekeliruan. Diamond setup ini selalu berkaitan dengan EMA50. EMA50 kita sudah bahas di video sebelumnya adalah tren yang kuat. Ya, makanya diamond setup salah satu setup terbaik atau advance setup karena dia selalunya berhampiran dengan EMA50. Ya. Oke, sekian dulu pembahasannya. Lebih kurang Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Buat teman-teman yang masih kurang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada waktu dan pertanyaan teman-teman menarik, Mimin akan bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat trading, selamat belajar, dan salam profit.